Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah hudah wa wala. Sahabatku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan yang diberkahi, yakni bulan suci Ramadan. Selama 1 bulan ke depan, kita akan mengikuti program tarbiyah, pembinaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana setiap kita tentunya juga membutuhkan peningkatan-peningkatan. Setiap hari yang kita lalui harus ada peningkatan kebaikan, agar kita termasuk orang yang beruntung. Peningkatan dalam hal apa? Tentunya juga dalam kualitas kehidupan. Oleh itu Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan satu sistem selama 1 bulan agar kita meningkat kualitas diri kita. Pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala tingkatkan kualitas fisik kita. Dengan ibadah puasa, kita akan semakin teratur, kita akan semakin tertata di dalam mengatur ritme kehidupan kita. Kesehatan, pangkal sakit itu adalah dari makanan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala atur makan kita. Bukan hanya sekadar diatur waktunya, tetapi juga diatur apa saja yang lebih baik untuk dikonsumsi. Bukan hanya sekedar makan dan minum itu karena dorongan hawa nafsu, karena ingin. Kita mengkonsumsi makanan karena melihat afdaliyah, keutamaan, apa yang paling utama dikonsumsi. Kita diatur seberapa lama kita istirahat. Karena ada 3 hal yang membuat seseorang rusak. Karena kebanyakan, terlalu banyak makan, terlalu banyak bicara, terlalu banyak tidur. Ya. Ini 3 hal yang bisa membuat seseorang rusak. Namun dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, ketiga-tiganya diatur. Tidak terlalu banyak makan, ya. Kemudian juga tidak terlalu banyak tidur, dan tidak terlalu banyak bicara. Kalaupun bicara, hanya bicara yang baik. Kalaupun makan, makannya pun hanya yang baik-baik. Dan kalaupun tidur, ketika kita benar-benar sudah membutuhkan untuk tidur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala atur bagaimana pola pikir kita. Akal kita butuh asupan ilmu. Dan di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala kondisikan kita untuk selalu mendapat asupan ilmu pengetahuan. Apalagi kita di Indonesia. Dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ba'da taraweh. Ya, itu selalu ada kesempatan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada kultum ketika kita berjamaah. Ya. Kalaupun secara pribadi, maka lebih banyak kesempatan kita untuk membaca buku, menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan alhamdulillah, dimanapun kita semuanya berada, kita akan mendapati banyak majelis ilmu. Itu dalam rangka memenuhi kebutuhan asupan akal kita. Sehingga ketika kita beragama bukan hanya dasarnya suka atau biasa, tetapi dasarnya adalah ilmu pengetahuan. Kita beragama berdasarkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala mengkondisikan kita dengan puasa itu agar stabil secara spiritual. Bahkan bukan hanya stabil, tetapi semakin meningkat secara spiritual. Ibadah yang kita lakukan dari mulai saum, qiyam Ramadan, membaca Al-Quran, ya, dan lain sebagainya, itu intinya adalah bagaimana agar diri kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dekat dengan lisan kita, dekat dengan hati kita, ya, dekat dengan sikap kita. Dan Ramadan mengkondisikan itu semuanya. Sehingga sempurnalah kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kurikulum Ramadan yang tercantum di dalam Al-Quran dari mulai ayat 183 sampai 187 itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Perlu keimanan. Seseorang yang siap dibina oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pribadi yang baik, itu harus memiliki modal dasar, yakni keimanan. Setelah beriman, maka di sana ada tuntunan syariat bagaimana kita melaksanakan ibadah saum. Ada ibadah saum, ada tilawah Al-Quran, ada memperbanyak doa, ada iktikaf, ya. Kemudian ada bagaimana kita mengkondisikan hidup berkeluarga, bersama keluarga. Dasarnya iman, kemudian laksanakan syariat-syariat, ya, selama melaksanakan ibadah puasa, dan nanti sebagai hasil dari pembinaan dengan berbagai amal yang ibadah adalah 3. 1, la'allakum tattaqun, ketakwaan kita semakin meningkat. Yang kedua, la'allahum yarsyudun, semakin mendapat ilmu dan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan hanya dalam urusan akhirat, tetapi di dalam menata kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam meniti kehidupan. Bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan, bagaimana kita berdakwah, tentu juga bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah la'allakum tashkurun. Bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Sampai ada diriwayatkan salah seorang sahabat dia berdoa dengan doa yang nyeleneh, ya. Apa doanya? Allahumma ij'alni minal qalilin, ya Allah jadikan aku dari sebagian orang yang sedikit. Ketika ditanyakan kenapa doanya Allahumma ij'alni minal qalilin, ya. Kemudian dia menjawab karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur, ya. Mudah-mudahan kultum ini bermanfaat untuk diri saya sendiri dan buat semuanya. Hadanallah wa yakum ajma'in. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.